Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Calik? Ya, jadi Ibu Dewi akan melakukan coaching. Oleh karena itu, saya ingin melakukan supervisi dari coaching yang Ibu Dewi akan lakukan. Boleh, Bu? Boleh Pak. Oke, baik. Jadi, dalam coaching yang nantinya Ibu Dewi akan lakukan, saya ingin menyampaikan dulu bahwa ada rubrik penilaian dalam percakapan coaching yang nantinya Ibu Dewi akan lakukan. Di antaranya yaitu saya ingin menilai bagaimana alur tirta yang dijalankan dalam proses coaching. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam coaching ini ada prinsip-prinsip yang ingin diketahui, yaitu ada kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi, untuk pertanyaan pertama sebelum supervisi ini, saya ingin tahu kompetensi coaching apa yang Ibu Dewi ingin kembangkan. Yang ingin saya kembangkan adalah di sini yaitu memaksimalkan potensi, Pak. Memaksimalkan potensi ya. Iya. Oke, baik Bu. Lalu kalau ditanyakan secara spesifik, kira-kira apa? Jadi hanya itu Bu ya yang ingin dikembangkan Bu ya. Bukan hanya itu juga Pak, karena nanti dalam memaksimalkan potensi ini saya harus bisa menjadi pendengar yang baik. Saya juga harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan selama memberikan pertanyaan yang berbobot ini, saya harus bisa menjalankan kemitraan dengan coach, yaitu saya harus bisa mengadakan komunikasi dua arah. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Yang berikutnya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai Bu? Indikatornya yaitu coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diberikan oleh coach. Di sini saya sebagai coach, dan di sini coach mendapatkan solusinya berdasarkan hasil dari pertanyaan dan bukan dari saran dari coachnya Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih untuk jawabannya. Kalau begitu, saya persilahkan untuk melakukan coachingnya Bu. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Pak Teguh. Bagaimana Pak Teguh? Ini saya ada perlu sama Bu Dewi nih. Iya, bagaimana itu Pak? Kebetulan saya ada masalah sedikit nih Bu. Iya. Bisa sharing-sharing Pak? Apa masalahnya? Iya. Jadi begini Bu Dewi, kebetulan ini saya barusan dapat tugas itu suruh mengajar di kelas 7. Iya. Lalu begitu saya masuk kelas itu saya kan melakukan asesmen di awal itu kan. Terus di situ saya tuh menemukan itu ada beberapa siswa itu yang kurang lancar dalam membaca gitu loh. Kira-kira bagaimana ya? Nah, sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih jauh lagi Pak, Pak Teguh tahu tujuan kita saat ini untuk diskusi ini tujuannya apa Pak? Ya, jadi tujuan saya menemui Bu Dewi ini, saya itu ingin berbagi permasalahan saya nih Bu, terkait dengan siswa yang belum lancar dalam bahasa gitu. Oh, berarti kalau saya boleh ini tujuannya untuk solusi siswa yang belum lancar membaca Pak ya? Iya betul. Iya. Kalau menurut Pak Teguh, dari siswa-siswinya Pak Teguh ini, bagaimana mereka kesehariannya di sekolah? Maksudnya dalam pembelajaran. Apakah ketika pembelajaran mereka dapat mengikutinya dengan lancar atau bagaimana? Ya, jadi kalau kesehariannya itu untuk siswa-siswi itu anaknya rajin Bu, rajin, lalu semangat belajarnya itu
lumayan bagus. Cuma itu tadi ada beberapa siswa itu yang kurang lancar dalam membaca. Jadi ketika proses pelajaran itu ya agak sedikit terhambat gitu. Baik, saya garis bawahi mereka agak sedikit terhambat dalam pembelajaran, Pak ya. Terus Iya. langkah apa saja yang pernah dicoba begitu Pak selama dalam pembelajaran menghadapi mereka yang kurang lancar membaca ini? Ya, jadi setelah saya menemukan permasalahan saya itu, saya tuh sempat tanya di teman-teman guru tuh, Bapak Ibu mengalami tidak masalah seperti saya seperti itu. Jadi saya tuh menemukan ada beberapa siswa itu yang belum lancar. Ya. Terus teman-teman guru juga menyampaikan hal yang sama. Jadi memang dari beberapa siswa itu dia belum lancar seperti itu. Nah, jadi saya sudah komunikasi dengan teman-teman guru, lalu mencoba buka-buka internet terkait dengan kajian-kajian atau mungkin jurnal-jurnal yang terkait dengan bagaimana menghadapi siswa yang belum lancar membaca seperti itu. Nah, Pak Teguh tadi bilang Pak Teguh sudah berkomunikasi dan coba-coba membuka internet. Ketika membuka internet tadi, apa yang Pak Teguh dapatkan? Ya, saya sempat membuka salah satu jurnal situ bahwa salah satu penyebab bahwa siswa yang ada beberapa penyebab siswa dia belum lancar itu karena mungkin orang tua yang kurang peduli dengan anaknya gitu. Nah, ketika saya sandingkan dengan kondisi si anak itu memang agak sedikit cocok. Kenapa? Karena kebetulan itu siswa kita itu kan kebanyakan kan dari pegunungan. Waktu SD itu kan mereka dari sekolah yang agak terpencil seperti itu. Jadi untuk mendapatkan materi itu kurang maksimal seperti itu. Berarti dari yang Pak Teguh ungkapkan tadi, mereka berasal dari pegunungan dan mendapatkan pembelajaran yang kurang maksimal ketika SD, begitu Pak ya? Nah, Iya, betul. kira-kira kalau menurut Pak Teguh, tingkat literasi mereka ini, kemampuan membaca mereka itu di level berapa Pak? Kalau kan saya sudah coba berapa kali ya. Kadang saya kasih buku kayak buku cerita gitu ya. Nah, pada saat kasih buku siswa juga saya coba untuk membaca. Kalau saya nilai itu mereka sudah bisa membaca, tapi mereka masih mengeja ya mungkin sekitar, kalau saya lihat tuh angka 5 tapi angka 5 begitu. Sudah di level 5, di angka 5 tingkat kemampuan membaca mereka Pak ya. Kira-kira apa langkah yang akan Pak Teguh lakukan supaya mereka bisa memaksimalkan daya baca mereka Pak? Ya, saya memang berpikir seperti ini. Jadi saya punya tujuan memiliki langkah ke depan itu setelah saya menjalin komunikasi dengan teman-teman guru. Lalu di situ saya memiliki ide bahwa saya nanti pada saat proses pembelajaran itu saya akan membuat satu kayak materi itu dalam satu lembar kertas. Kenapa? Karena kita kan kebetulan kan buku kan nggak ada nih buku kayak buku teks siswa, lalu buku pelajaran, buku ini kan kurang di sekolah. Iya. Jadi saya akan bikin kayak saya akan print lalu saya bagikan siswa. Nah,
sebelum proses pembelajaran itu saya akan mengambil waktu barang 5 sampai 10 menit itu untuk kegiatan literasi gitu. Berarti Pak Teguh akan mengambil 5 sampai 10 menit untuk kegiatan literasi. Kira-kira dalam pelaksanaan ini nanti Pak, apakah akan melibatkan orang lain atau memang Pak Teguh dalam rencana ini akan melaksanakannya sendiri? Ya, kalau untuk nanti pada saat pelaksanaannya ini supaya siswa yang dengan keterbatasan kurang lancar dalam membaca ini, saya memiliki rencana itu dan sudah disepakati dengan teman-teman bahwa kita setiap pembelajaran itu kita gunakan 5 sampai 10 menit. Jadi sebelum kita mengajar, kita luangkan waktu 5 sampai 10 menit untuk kegiatan literasi. Nah, jadi kebetulan alhamdulillah teman-teman guru juga mereka menyetujui dan kepala sekolah juga sangat antusias sekali terhadap hal tersebut gitu. Iya Pak, dari rancangan tersebut terus orang yang membantu tadi ada rekan kerja dan juga ada kepala sekolah juga. Kira-kira langkah selanjutnya Pak, ketika sudah direncanakan seperti itu, kapan akan dilaksanakannya Pak? Ya, kalau untuk kapan direncanakan, insya Allah itu kita akan laksanakan secepatnya dan setiap pada jam pelajaran. Begitu. Setiap pada jam pelajaran Bapak akan memulai melaksanakannya Pak ya. Nah, kira-kira dengan rancangan yang Bapak lakukan ini, kira-kira nanti akan berapa persen keberhasilannya Pak ya ke depannya itu? Jika bisa diidentifikasi dulu berapa persen keberhasilannya dan apa yang menjadi indikator keberhasilannya itu Pak? Baik, jadi untuk target keberhasilan yang ingin saya capai itu di awal-awal itu mungkin bisa kita di angka 80 sampai 90. Kenapa? Karena kebetulan itu kita punya kondisi orang tua, memang orang tua siswa itu kan agak terbelakang. Jadi latar belakang orang tua siswa itu mereka tidak pernah menempuh pendidikan. Jadi mereka itu kurang respect terhadap pendidikan anaknya gitu. Lalu ekonomi keluarga juga kan kurang, jadi kemampuan orang tua untuk membelikan buku pelajaran itu sangat minim gitu. Baik Pak, dari yang sudah didapatkan tadi bahwasanya kendalanya juga sudah didapatkan tadi Pak ya. Nah, kira-kira ini Pak, tantangan yang paling terbesar itu apa Pak ya? Jadi untuk tantangan terbesar ketika saya mau melakukan program ini sebenarnya itu ada di dalam diri saya. Kenapa? Bagaimana saya bisa manajemen waktu dan bisa terus continue. Artinya program ini bisa berkelanjutan seperti itu. Sehingga apa yang saya impikan itu, apa yang saya menjadi cita-cita dan tujuan saya itu bisa berhasil seperti itu. Baik Pak, tadi sudah dipaparkan sangat luar biasa sekali rancangannya apa, mulai dari diidentifikasi masalahnya apa, rancangannya bagaimana, dan tantangannya terbesar apa. Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan dalam rancangan aksi Bapak ini? Ya, jadi kebetulan saya dan teman-teman guru yang lain itu sudah berkomitmen untuk melakukan bahwa sebelum kita mulai pelajaran kita menyempatkan waktu 5 sampai 10 menit untuk kegiatan literasi dan alhamdulillah teman-teman
juga mendukung untuk melaksanakan program tersebut. Baik Pak, sangat luar biasa sekali. Kira-kira dari sekian yang sudah dipaparkan sama Pak Teguh tadi, kesimpulan dari diskusi kita kali ini apa tadi Pak ya? Ya, jadi alhamdulillah pada diskusi kali ini saya sedikit dan sangat terbantu dan sangat tercerahkan terkait dengan permasalahan saya. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini dan menemukan ide-ide tentang apa yang akan saya lakukan berikutnya. Baik, jadi dalam pertemuan ini tujuannya dari Pak Teguh tadi apakah sudah dapat tercapai Pak? Alhamdulillah sudah, Bu. Baik, ini pertemuan kita pertama kali mendiskusikan hal ini Pak ya. Semoga di pertemuan yang selanjutnya kita ketemu lagi, kita berbincang lagi. Permasalahan dari Pak Teguh ini sudah bisa teratasi dan rencana aksi Pak Teguh tadi sudah bisa terlaksana dengan baik Pak ya. Saya tunggu kabar baiknya. Ya, mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, Terima kasih Bu Dewi sudah menyempatkan waktunya dan sama-sama Pak Teguh. Saya pamit dulu Pak Teguh ya. Iya, boleh. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Calik. Ya, tadi Ibu Dewi sudah melakukan coaching dengan Pak Teguh. Jadi dari coaching itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan juga ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya ingin tahu apa yang sudah Ibu Dewi lakukan pada saat coaching tadi. Yang sudah saya lakukan yaitu saya memaksimalkan potensi dari si coach, Pak. Saya juga di situ dengan cara menggunakan pertanyaan berbobot, yang mana dalam pertanyaan berbobot ini saya juga memancing kemitraan atau kreativitas dari si coach. Kemitraan ini bisa dilihat dari percakapan dua arah, seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Dari itu pun ada hasil observasi yang juga telah saya lakukan, di mana saya mengamati bahwa Ibu Dewi telah melakukan proses coaching dengan mengikuti alur tirta yang baik. Lalu juga pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah digunakan oleh Ibu Dewi. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, kompetensi apa lagi yang Ibu Dewi ingin kembangkan berdasarkan dari coaching yang telah Ibu Dewi lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah menjadi pendengar yang baik, Pak. Di sini saya harus berusaha mendengarkan seluruh cerita dari coach tanpa saya harus merasa mau memotong begitu, Pak. Jadi itu tadi sudah saya lakukan, cuman saya ingin lebih mengembangkan lagi menjadi pendengar yang baik, dan juga ada sisi kreatif yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi, Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya rasa cukup untuk supervisi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Calik. Waalaikumsalam Pak Teguh. Bagaimana kabarnya Pak Calik? Alhamdulillah baik Pak. Pak sendiri bagaimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah ini baik Pak Calik. Begini Pak Calik, kebetulan saya mengetahui bahwa Pak Calik mau melakukan praktek coaching ya. Ya betul Pak. Jadi Pak Calik sebagai coach dan Ibu Dewi sebagai coach ya. Baik, jadi sebelum Pak Calik melakukan praktek, saya mau menanyakan nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya
tanyakan kepada Pak Caleg itu terkait dengan penilaian dan kompetensi yang ingin dicapai. Lalu untuk yang pertanyaan yang pertama ini, apakah Pak Caleg sudah mengetahui dan membuat rubrik penilaian terkait dengan percakapan coaching yang akan dilaksanakan? Iya Pak, saya sudah mengetahui bahwa ada rubrik penilaian yang nanti menjadi bahan penilaian untuk coaching ini, di mana akan dinilai bagaimana prinsip dari coaching yang telah dilakukan. Ya, baik. Kemudian yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Caleg? Iya Pak, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya bisa menjadi coach dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik, kemudian selanjutnya yaitu adalah bagian kira-kira di kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Caleg observasi? Kalau ditanyakan secara spesifik mungkin lebih kepada bagaimana saya mampu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, karena dari pertanyaan itu nanti akan tergali apa langkah-langkah atau solusi yang bisa coach dapatkan. Iya. Nah, ini yang terakhir ini yaitu adalah kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Caleg inginkan? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin saya inginkan yaitu terciptanya proses coaching yang betul-betul mengikuti alur tirta dan juga coach dapat menentukan solusinya sendiri. Ya, baik. Itu 4 pertanyaan dari saya. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari Pak Caleg ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi silakan Pak Caleg untuk melaksanakan praktek coaching. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Baik, silakan Pak Caleg. Oke, Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam. Pak Caleg, saya tadi cari Pak Caleg di ruangannya. Ya. Pak Caleg, Iya Bu, ada tadi. waktu sebentar? Iya bisa Bu. Bagaimana Bu? Apa ada yang ingin dibicarakan? Iya Pak, saya ini ada beberapa hal gitu yang ingin saya bicarakan. Saya ingin share sama Pak Caleg begitu Pak. Apa Pak Caleg bisa ini? Oh ya, baik Bu. Jadi saya ada waktu ya untuk mengetahui atau mendengar apa yang Ibu Dewi ingin sampaikan. Kira-kira bagaimana itu Bu? Iya Pak, begini saya memiliki siswa yang jarang sekali masuk sekolah Pak. Jadi dia ini seperti yang lainnya juga, ada beberapa juga, ternyata mereka ini memiliki motivasi sekolah itu sangat rendah sekali Pak. Jarang masuk juga. Ya dalam artian sekarang masuk, besok tidak masuk. Itu alasannya banyak sekali. Kadang mereka alasan sakit, tapi yang izin mereka bukan orang tuanya. Nah, terus ketika di dalam kelas, kalaupun masuk itu kadang sekedar datang, duduk, diam, menulis, pulang. Jadi seperti tidak ada keinginan untuk ayo bersekolah mendapatkan ilmu. Ayo kita bisa mendapatkan sesuatu pengalaman yang baru. Begitu Pak. Jadi saya masih menganggap motivasi mereka itu masih kurang begitu Pak. Motivasi belajarnya masih rendah sekali. Bagaimana Pak ya saya bisa mengatasi permasalahan saya ini? Oh iya Bu, jadi yang mau dibicarakan yaitu tentang motivasi sekolah serta motivasi belajar murid yang bisa dikatakan sangat rendah Bu ya. Iya. Lalu kalau boleh tahu apa tujuan nanti yang ingin dicapai dari pembicaraan kita kali ini? Iya, tujuan yang saya ingin capai adalah saya bisa mendapatkan
solusi atau pencerahan dari Pak Caleg selaku ini ya. Jadi selaku teman itu saya merasa bingung gitu Pak. Saya sudah bertanya kemana-mana. Jadi dalam pembicaraan ini tujuannya adalah supaya saya bisa mendapatkan solusi, langkah-langkah apa, strategi apa yang harus saya lakukan supaya motivasi belajar siswa saya ini bisa tinggi. Seperti itu Pak. Oh iya Bu, kalau boleh tahu dari permasalahan siswa yang dengan motivasi yang rendah itu, kalau dibuat dalam bentuk skala dari skala 1 hingga 10, kira-kira sekarang itu ada dalam skala berapa Bu? Masih di skala 5 Pak. Masih di skala 5. Kira-kira skala berapa yang ingin Ibu capai nantinya? Setidaknya saya tidak muluk-muluk Pak ya, setidaknya bisa mencapai skala 8 saja saya sudah senang lah Pak. Dalam artian kalau sudah skala 8 ini mereka sudah punya niatan untuk belajar, mereka mau mengerjakan tugas, dan juga mereka ada niatan untuk dapat, iya kedepannya saya akan menjadi seperti ini, cita-cita saya seperti ini. Jadi dengan motivasi belajar yang meningkat, saya hanya mengharapkan mereka bisa lebih baik lagi, seperti itu Pak. Oh, jadi dalam mencapai skala yang Ibu targetkan itu, kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan itu, Bu? Kekuatan yang saya miliki di sini, saya suka sekali Pak, pembelajaran saya itu saya hubungkan langsung dengan lingkungan yang ada. Kan saya mengajar IPA ini Pak ya. Jadi pada kelas 7 itu saya mengajar tentang suhu dan kalor. Suhu dan kalor itu saya langsung ke lingkungan yang sekitar situ Pak. Jadi ada konduksi, konveksi, dan radiasi itu saya masukkan anak-anak, saya praktek di lingkungan. Seperti itu Pak. Dan satu lagi saya juga suka ini Pak, pembelajaran dengan menggunakan IT. Jadi beberapa kali anak-anak saya ajak untuk melihat video atau melihat gambar, walaupun hanya di dalam grup WA, seperti itu Pak. Oh, jadi kekuatan yang Ibu Dewi miliki yaitu biasanya memberikan pembelajaran yang terkait langsung dengan kehidupan nyata, dan juga biasanya memberikan pembelajaran yang terkait dengan IT Bu ya. Iya, seperti Lalu kira-kira peluang atau kemungkinan apa lagi yang Ibu bisa ciptakan? yang saya bisa ciptakan itu bisa ini Pak, bermain dalam belajar. Jadi mereka role playing seperti itu Pak. Jadi anak-anak jadi aktif di dalam kelas. Jadi Ibu ingin anak-anaknya aktif Bu ya dalam pembelajaran begitu. Iya, seperti itu. Kalau begitu, apakah ada strategi yang mungkin Ibu akan bikin? Strategi yang pertama, saya mencoba untuk pembelajaran kelompok kecil, yang mana pembelajaran kelompok kecil ini nanti aktif dengan praktikum. Tapi tidak hanya menggunakan praktikum, karena nanti anak-anak takutnya ada yang bagaimana ya, merasa dirinya tidak bisa, akhirnya saya mundur saja. Selain dengan pembelajaran dengan kelompok kecil, menggunakan praktik di lapangan, saya juga berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang baru, yaitu saya mencoba akan meminjam LCD yang ada di sekolah, saya gunakan untuk mengajar di kelas 7, Pak. Oh, begitu Bu ya. Lalu dari strategi yang Ibu ingin terapkan itu, kira-kira apa ukuran keberhasilan yang nantinya menjadi ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu buat? Yang jadi ukuran keberhasilan atau indikasi keberhasilannya itu anak-anak nanti akan lebih aktif di sekolah, tidak ada lagi yang bolos-bolos di tengah jam pelajaran. Yang kedua, anak-anak juga aktif dalam pembelajaran, mengerjakan LKPD, bermain dalam pembelajaran di kelompok, dan juga aktif dalam menjawab setiap pertanyaan yang saya berikan di dalam kelas, Pak. Ya, luar biasa ya apa rencana yang Ibu ingin terapkan. Lalu komitmen apa yang Ibu buat dalam mengaplikasikan apa yang telah Ibu rencanakan? Komitmen yang saya buat adalah saya membuat jurnal refleksi,
di mana di jurnal refleksi ini saya akan merefleksikan kegiatan saya. Yang kedua, saya memberikan pembelajaran yang aktif, inovatif dalam kelas saya, Pak. Oh iya, bagus sekali Bu ya, ada jurnal refleksi juga. Jadi saya rasa nanti kita akan tindak lanjut dari coaching ini. Kira-kira bagaimana Bu untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu? Nanti saya akan mencoba melaksanakan rencana aksi saya dulu, Pak. Setelah itu, ketika ini nanti saya akan mencoba, setelah saya melaksanakan rencana aksi saya akan mencoba mencatat mana-mana yang sudah berhasil dan mana yang masih perlu saya tingkatkan lagi. Semoga nanti ketika saya bertemu lagi dengan Pak Calik nanti saya sudah bisa melaporkan, oh iya ternyata rencana saya bisa saya lakukan, Pak. Seperti itu. Baik Bu, luar biasa Bu ya. Selamat menjalankan apa yang Ibu sudah rencanakan. Saya rasa semuanya itu sangat bagus dan mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita bisa merefleksi Bu ya. Iya, terima kasih Pak Calik atas waktunya. Semoga ke depannya saya bisa menyelesaikan permasalahan saya ini dan saya bisa laporkan ke Pak Calik, oh ya Pak, saya sudah berhasil. Semoga di kesempatan selanjutnya itu yang bisa saya sampaikan, Pak ya. Ya, makasih Pak Calik. Saya mau undur diri dulu. Assalamualaikum. Oke, baik Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Calik. Waalaikumsalam Pak Teguh. Ya, baik. Dari tadi saya sudah menyimak apa yang telah dilakukan oleh Pak Calik, yaitu terkait dengan praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Calik sebagai coach dan Ibu Dewi sebagai coach. Nah, dari hasil pengamatan yang saya lakukan itu ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan kembali kepada Pak Calik terkait dengan apa yang sudah Pak Calik lakukan. Yang pertama yaitu adalah dari apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Calik itu apa? Ya Pak, yang menjadi indikator dari coaching yang telah saya lakukan yaitu bagaimana saya dapat melakukan coaching dengan mengikuti alur tirta, dan tentunya saya sudah melakukan hal tersebut dengan mengikuti semua alur tirta. Begitu Pak. Ya, jadi Pak Calik sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya. Nah, ada kompetensi yang lain yang ingin dikembangkan oleh Pak Calik nggak? Dari coaching yang telah saya lakukan Pak, saya telah berusaha untuk melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya ada beberapa hal yang juga ingin lebih saya kembangkan lagi, yaitu bagaimana supaya saya lebih bersikap sabar, dan juga bagaimana untuk saya sebagai coach juga bersikap ingin tahu lebih banyak, tetapi tidak mengeluarkan solusi, namun lebih banyak untuk melakukan pertanyaan. Seperti itu Pak. Baik Pak Calik, ini mungkin pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Pak Calik, itu terkait dengan berdasarkan hasil coaching yang Pak Calik lakukan, kira-kira Pak Calik sudah melakukannya dengan maksimal belum? Ya Pak, dari coaching yang telah berjalan tadi, saya rasa coachingnya sudah berjalan dengan maksimal, di mana saya menjalankan atau berusaha mengarahkan supaya coachingnya sesuai dengan alur tirta. Lalu sebagai coach saya juga fokus pada coaching terhadap rekan yang ingin dikembangkan. Saya rasa seperti itu Pak. Ya. Oke, sebagai pertanyaan penutup, kira-kira apa yang akan Pak Calik lakukan ke depannya? Ya, yang akan saya lakukan ke depannya tentunya saya akan mengasah kemampuan saya sebagai coach
sehingga dalam keseharian di sekolah ataupun di lingkungan tempat bekerja dapat menuntun rekan sejawat ataupun murid untuk menemukan solusi dari apa yang dihadapi. Oke, baik. Sangat luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan Pak Caleg dan Bu Dewi terkait dengan praktek coaching. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, saya bisa melihat bahwa saya bisa melakukan praktek coaching dan sesuai dengan konsep dan alur Tirta dan bisa mengembangkan apa yang menjadi tujuan dari apa yang ditujukan oleh Pak Caleg. Jadi mungkin itu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada praktek coaching dan di lain kesempatan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pujo. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, tapi agak sedikit batuk ini Bu Dewi. Oh iya, semoga lekas sembuh Pak ya, lekas sehat. Iya Pak, hari ini Pak Pujo akan melakukan coaching dengan Pak Caleg ya Pak ya? Iya betul Bu Dewi. Kira-kira apa yang sudah disiapkan ini sama Pak Pujo ini untuk coaching ini? Ya, jadi saya sudah mempersiapkan instrumen penilaian dan beberapa catatan yang saya siapkan. Iya Pak. Baik, dalam coaching itu kan ada yang namanya rubrik penilaiannya Pak ya. Apakah Pak Pujo sudah mengetahui dan membuat rubrik penilaiannya? Ya, saya sudah membuat beberapa catatan terkait dengan rubrik dan sudah mempersiapkannya untuk praktek coaching yang ingin saya lakukan. Baik Pak. Dalam coaching nanti kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, jadi dalam praktek nanti itu saya ingin mengembangkan praktek coaching itu terkait dengan bagaimana saya menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta. Ya, yang pertama dari mulai menggali tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan sampai pada mengambil kesimpulan. Baik Pak, bagian dari kompetensi mana yang akan Bapak observasikan? Ya, di bagian yang ingin saya observasi yaitu adalah tentang bagaimana cara menerapkan konsep atau alur Tirta itu dalam kegiatan coaching dengan rekan guru. Baik, yang terakhir yang ingin saya tanyakan yaitu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak lakukan kali ini? Ya, jadi tujuan dari indikator yang ingin saya tingkatkan yaitu adalah terkait dengan bagaimana saya bisa melakukan praktek ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan harapan yang saya tujukan, seperti itu betul. Baik Pak, dari beberapa pertanyaan saya, semoga nanti praktek coachingnya nanti bersama dengan Koci berjalan dengan lancar. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum Pak Caleg, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Teguh. Alhamdulillah baik Pak. Pak, bagaimana kabarnya Pak?
Eh, Alhamdulillah baik Pak Calik, cuma mungkin agak sedikit flu Oke, ini Pak. makasih Pak ya sudah hadir Pak, memeluangkan waktunya. Jadi sebenarnya begini Pak, ada sedikit Pak yang mau saya bicarakan Pak. Iya boleh Pak Calik, silahkan. Ya, jadi begini Pak. Saya melihat ini Pak dalam beberapa tahun terakhir bahkan sampai sekarang itu pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru ataupun rekan guru saya di sekolah itu masih melakukan pembelajaran dari pembelajaran itu saya rasa kurang maksimal Pak untuk dilakukan di zaman sekarang Pak. Oh gitu ya, jadi Pak Calik mengalami permasalahan terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru ya. Iya Pak, betul Nah, Pak. Oke, baik. Sebelumnya Pak Calik sudah mengetahui tujuan dari pembicaraan kali ini belum? Iya Pak, jadi saya ingin menyampaikan tadi itu Pak, masalah yang saya hadapi di sekolah yaitu guru-guru masih melakukan pembelajaran dengan pendekatan konvensional, sehingga dengan pendekatan ini metode pembelajarannya itu bisa dikatakan hanya pengulangan Pak, dan juga materi yang diberikan hanya itu-itu saja dari buku teks yang sama, seperti itu Pak. Oke, baik. Lalu sebelumnya Pak Calik sudah memahami terkait dengan yang Pak Calik lakukan belum? Ya Pak, sampai saat ini belum ada Pak hal-hal yang mungkin bisa mendukung terkait masalah yang saya hadapi itu Pak. Makanya saya cerita di Pak Teguh ini Pak. Iya, iya. Oke, sebelum kita kembali ke itu, saya ingin mengetahui lebih lanjut ini Pak Calik. Kalau kondisi di sekolah Pak Calik bagaimana ya? Iya Pak, kalau kondisinya Pak, yang dalam hal pembelajaran ini Pak, yang mungkin sedikit saya keluhkan Pak, di mana guru-guru itu hanya melakukan transfer ilmu Pak, hanya menjadi pemberi ilmu atau pengetahuan, di mana siswanya itu masih pasif dalam pembelajaran, sehingga siswanya tidak menjadi kritis juga Pak. Itu karena pembelajaran konvensional yang dilakukan, iya Pak. Ya, baik. Kira-kira pembelajaran konvensional itu yang menurut Pak Calik itu yang seperti apa sih? Kalau yang terjadi di sekolah saya Pak, pembelajaran konvensional itu di mana materinya itu dituangkan dalam buku teks yang itu-itu saja Pak. Dan juga metode pengajarannya berbentuk ceramah atau siswa hanya mendengarkan, mencatat, lalu menghafal teks Pak. Lalu juga pada saat penilaian hanya melakukan penilaian soal ujian ganda, seperti itu Pak. Oh begitu ya. Nah, lalu dari apa yang Pak Calik paparkan tadi, kalau dibikin skala ini, kira-kira ada di skala berapa permasalahan yang Pak Calik hadapi sekarang? Saya pikir Pak ada di skala 3 atau 4 Pak, begitu masih rendah Pak. Oh, baik ya, jadi Pak Calik permasalahan itu ada di skala 3 sampai 4 gitu ya. Iya Pak. Dan kira-kira nih Pak Calik punya rencana ke depan nggak? Iya Pak, jadi ini mungkin harapan saya Pak. Harapan saya itu guru-guru mampu memberikan pembelajaran yang konstruktivisme atau dia membangun Pak. Jadi tidak hanya siswanya pasif, sehingga nanti pembelajarannya itu menitik beratkan pada aktivitas pengalaman pembelajaran, seperti itu Pak. Jadi itu yang ingin Pak Calik kembangkan ya. Kira-kira Ya, lalu Pak, kira-kira harapkan Pak. Apa yang menjadi keinginan dari Pak Calik ini mengalami kendala enggak?
Iya Pak, kendalanya itu Pak, kalau saya sendiri Pak, mungkin menjadi agen of change Pak bagi guru-guru itu mungkin agak rumit Pak. Power Pak, begitu Pak, power yang saya miliki pribadi mungkin kurang Pak. Kira-kira power yang seperti apa yang jadi masalah Pak Calik? Mungkin bagusnya mungkin Pak ada workshop begitu Pak, ada workshop, ada pemateri dari luar yang mungkin berpengalaman dan bisa mengajak atau membuka pikiran guru-guru sehingga guru-guru mampu memberikan pembelajaran yang lebih hidup begitu Pak bagi anak-anak. Gitu ya. Lalu kira-kira Pak Calik sudah melakukan, artinya sudah melibatkan orang-orang nggak, melibatkan teman atau mungkin terkait dengan hal-hal ini? Untuk itu belum Pak, tapi saya ada rencana mungkin mendiskusikannya dengan kepala sekolah, lalu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman-teman yang bisa diajak sehingga nanti ada workshop Pak yang ada di sekolah kami. Oke. Lalu hasilnya bagaimana? Saya harapkan nanti semuanya mendukung Pak dan tercipta workshop dengan pemateri yang juga kami harapkan. Oke. Lalu yang jadi tadi kan Pak Calik ingin membuat kayak kegiatan ya, kayak workshop terkait Iya, dengan Pak. pengembangan kompetensi guru gitu ya. Iya Pak. Oke, kira-kira dari workshop itu kapan mau dilakukan Pak Calik? Harapan saya Pak dari bisa tercipta Pak workshop mungkin di akhir pekan nanti Pak, di hari Sabtu. Bagus, luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Calik, mulai dari apa yang direncanakan, kemudian dia ingin melakukan satu rencana aksi, yaitu dengan membuat satu kegiatan. Nah, kira-kira nih komitmen apa yang Pak Calik lakukan terkait dengan apa permasalahan tadi? Ya Pak, jadi tadi dari permasalahan yang dihadapi itu saya rasa saya sudah menemukan titik cerahnya Pak, yaitu dengan diadakannya workshop Pak. Mungkin nanti saya akan mengundang atau kami akan mengundang pemateri, mungkin Pak Budi dari SMP 15. Saya pikir beliau bisa memberikan materi sehingga mengunggah pemikiran dan kemauan kami guru-guru untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik Pak. Jadi Pak Calik mau mengundang narasumber ya, Pak Budi gitu ya. Ya Pak, kami rasa itu minggu depan Pak udah mulai berjalan Pak. Oke, luar biasa. Lalu nih kira-kira dari apa yang kita diskusikan tadi, Pak Calik bisa mengambil kesimpulan nggak dari apa yang permasalahan yang Pak Calik dapat? Ya Pak, jadi kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini yaitu saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, lalu sehingga nanti bisa tercipta workshop. Luar biasa apa yang sudah Pak Calik ingin lakukan, yaitu mulai dari ingin melakukan suatu kegiatan. Lalu kira-kira nih komitmen apa yang ingin Pak Calik lakukan terkait dengan permasalahan yang Pak Calik alami? Komitmen yang saya ingin lakukan nanti yaitu terciptanya workshop di akhir pekan nanti Pak, sehingga mampu tercipta perubahan di sekolah kami terkait pembelajaran yang guru-guru berikan Pak. Ya. Kira-kira dari kegiatan tadi siapa saja yang ingin Pak Calik libatkan? Yang ingin saya libatkan yaitu tadi narasumber Pak, lalu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dan juga teman-teman yang mungkin bisa memberikan contoh atau aksi nyata yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Ya, betul. Lalu kira-kira Pak Calik
dari skala 1 sampai 10 ini kira-kira indikatornya berapa persen nih, di angka berapa ini? Tentunya Pak, indikator yang ingin kami capai atau saya harapkan yaitu ada di skala 10 atau paling tidak 9 Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Pak Calik inginkan, apa yang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Calik bisa terlaksana. Oke, baik Pak Calik, terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan apa yang jadi permasalahan yang Pak Calik hadapi ini bisa Pak Calik bisa menemukan jalan keluarnya dan bisa mengatasi semua permasalahan yang dihadapi oleh Pak Calik. Iya Pak, terima kasih juga Pak. Dari pertemuan dan pembicaraan kita ini, saya jadi tercerahkan dan tahu apa yang nantinya akan saya lakukan Pak. Demikian Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Teguh. Ya, Bu Dewi. Iya, tadi saya sudah menyimak praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Teguh dengan Pak Calik. Ya. Sabar, ulang. Baik, Pak Teguh, tadi saya sudah menyimak coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Teguh dan juga Pak Calik. Nah, dari coaching yang sudah dilakukan Pak Teguh dan Pak Calik tadi, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Teguh. Yang pertama, dari yang sudah Bapak lakukan tadi, indikator ketercapaian pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan? Baik, dari apa yang tadi saya sudah lakukan, yaitu terkait dengan praktek coaching, indikator yang saya capai yaitu adalah saya bisa melakukan praktek coaching itu sesuai dengan konsep dan alur cerita yang menjadi tujuan saya. Ya, sesuai dengan alur tirta yang sudah Pak ya, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Baik Pak, kira-kira kompetensi lain apa yang ingin dikembangkan? Baik, dari apa yang tadi saya diskusikan tadi, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu terkait dengan kesadaran penuh, yaitu bagaimana saya bisa menerapkannya dalam praktek coaching. Saya bisa mendengarkan permasalahan-permasalahan si coach dan bisa memahami dan memberikan poin-poin penting dari hal tersebut. Baik Pak, untuk selanjutnya berdasarkan dari hasil coaching yang Bapak lakukan tadi, berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi, kira-kira sudah melakukannya dengan maksimal atau belum Pak ya? Kalau demikian. Ya. Baik, saya sudah melakukannya semaksimal yang saya bisa, tapi mungkin ada beberapa hal yang menjadi catatan dan mungkin perlu saya kembangkan lagi terkait untuk bagaimana saya bisa melakukan praktek coaching di tahapan berikutnya. Baik Pak, dari keseluruhan kegiatan tadi, kira-kira apa yang akan dilakukan ke depannya Pak? Apa yang akan Bapak lakukan untuk ke depannya? Ke depan itu mungkin saya akan terus berlatih dan menerapkan konsep alur coaching sesuai dengan alur tirta ini, sehingga saya bisa melakukannya lebih baik lagi. Baik Pak Teguh, dari sekian pertanyaan saya tadi, berarti saya bisa menyimpulkan bahwasanya coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan alur tirta yang ada Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas coaching yang sudah dilaksanakan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi.
Baik, Pak. Baik. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.